Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji chapter 147. Gak usah caci sepanjang baca, kita langsung saja ke pembahasan. Bailang dan Yihu yang sudah bertemu kali ini akan melakukan pertarungan karena Bailang masih tidak terima Yihu menculik Xiaoyu. Bailang pun akan mengeluarkan saka serigalanya pada saat ini. Bailang yang sudah pernah mengalahkan Yihu pada waktu di hutan horor kali ini masih percaya diri bisa mengalahkan Yihu kembali. Cakaran Bailang pun mengenai wajah Yihu sampai berdarah. Dan Yihu kali ini akan membalas kekalahannya pada waktu dulu, karena dia saat ini sudah merasa jauh lebih kuat daripada Bailang. Cakaran Yihu pun dikeluarkan dan berhasil membuat Bailang berdarah. Serangan cakar tajam masih dilontarkan satu sama lain. Xiaoyu yang melihat hal ini menyuruh mereka berdua untuk segera berhenti, karena jika tidak maka mereka berdua akan mati. Yihu yang masih menginginkan Xiaoyu dirinya tidak akan mengalah pada Bailang, dan dengan cepat tangan Yihu pun menuju leher Bailang. Dia pun mencekiknya dengan keras dan membanting Bailang ke tanah. Hal ini membuat Bailang tidak berdaya. Kemudian Yihu berteriak akan membunuh Bailang. Xiaoyu yang khawatir, dia pun kali ini berteriak cukup. Dan sekarang Xiaoyu menjadi marah dengan keduanya yang tidak bisa diatur. Xiaoyu pun tidak mau lagi dilindungi oleh Bailang ataupun Yihu. Pada akhirnya mereka berdua berhenti bertarung karena melihat Xiaoyu sudah marah. Yihu pun melihat Xiaoyu dan dia berkata, "Demi dirimu, aku tidak akan membunuh Bailang. Dia sudah bukan tandinganku lagi pada saat ini." Bailang pun kali ini tidak terima dengan kata-kata Yihu. Dan Yihu pun kembali mengatakan, "Jika kamu tidak percaya, coba saja lawan aku sekali lagi." Bailang pun terdiam. Dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, dia merasa kekuatan Yihu memang sudah meningkat pada saat ini. Xiaoyu pun kemudian lega karena mereka berdua mau berhenti. Sambil tersenyum, Xiaoyu pun mengatakan, "Sekarang Bailang sudah ada di sini dan Yihu juga sudah menjadi patuh. Kita bisa bersama-sama lagi melakukan perjalanan seperti dahulu yang sangat menyenangkan." Pada saat Xiaoyu mengatakan hal ini, di belakang dirinya sudah ada Yuan Shi Tianxun dan Xiaoyu tidak menyadari hal itu. Kemunculan dari Yuan Shi Tianxun ini membuat Yihu dan Bailang menjadi terkejut. Beberapa saat kemudian Xiaoyu sadar ada orang di belakang dirinya. Xiaoyu pun kemudian melirik, dan dengan cepat tangan Yuan Shi Tianxun kali ini meraih Xiaoyu dari belakang. Mata dan mulut Xiaoyu pun ditutup oleh tangan Yuan Shi Tianxun. Xiaoyu hanya bisa panik karena tidak bisa melawan. Dan dalam sekejap, tubuh Xiaoyu pun menjadi terbakar. Yuan Shi Tianxun membakar tubuh gadis naga Xiaoyu dan kemudian mengumpulkan api yang terbakar di kedua tangannya. Kemudian Yuan Shi Tianxun pun tersenyum sambil mengatakan, "Senang bisa bertemu denganmu. Api abadi yang membawa keajaiban." Karena pada saat ini Yuan Shi Tianxun telah mengubah tubuh Xiaoyu ke tubuh aslinya, yaitu api abadi. Yuan Shi Tianxun yang sudah mendapatkan Xiaoyu kemudian dia mengatakan, "Api abadi, selama ini kau di luar jangkauanku. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Akhirnya aku bisa mendapatkanmu pada saat ini. Kamu ternyata lebih lemah dari dugaanku, dan kamu berani datang ke dunia. Bahkan kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Sebenarnya bukan ini yang kuharapkan." Bailang dan juga Yihu yang tidak terima dengan Yuan Shi Tianxun yang sudah mengambil Xiaoyu. Mereka berdua pun dengan sigap akan menolong Xiaoyu, dan dengan tatapan santai, Yuan Shi Tianxun menganggap Yihu dan juga Bailang hanyalah seekor semut baginya. Yuan Shi pun mengepalkan tangannya dan seberkas cahaya hitam dengan pinggiran merah pun muncul dalam jumlah yang banyak. Tidak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi seperti jarum yang panjang dan kemudian menghujani tubuh Bailang serta Yihu. Yuan Shi pun menyebutnya bahwa jurus ini adalah panah sakit dan putus asa. Yihu dan Bailang kali ini kaget karena mendapat serangan yang cepat dan tidak terlihat. Bahkan Bailang merasa tubuhnya yang telah tertembus besi tajam yang banyak membuat dirinya kali ini menjadi mati rasa. Panah laser hitam milik Yuan Shi Tianxun pun kali ini dilancarkan pada mereka berdua. Bahkan pada saat ini, panah laser hitam yang telah menyentuh tubuh Bailang dan juga Yihu meledak begitu saja. Hal ini membuat Bailang serta Yihu terkena ledakan yang bertubi-tubi sampai tubuh mereka dibawa ke udara. Dalam hitungan detik saja, Yihu dan Bailang sudah terluka cukup parah.
dengan darah yang keluar dari tubuhnya cukup banyak. Mereka berdua akhirnya terjatuh dari udara dan terkapar di atas rumput. Yuan Shitianshun kemudian memandang mereka berdua sambil mengatakan, terkena jurus ini tidak akan mungkin bisa berdiri lagi. Yuan Shitianshun kemudian memandang api abadi sangat rapuh. Dia kemudian menyimpan api abadi itu di dalam tubuhnya. Karena Yuan Shitianshun tidak bisa memakannya langsung, maka dia akan membawa Xiaoyu ke surga barat terlebih dahulu. Bailang yang sudah terluka parah pada saat ini masih berusaha untuk berdiri dan menyelamatkan Xiaoyu, tapi pada akhirnya dia tetap tidak mampu melakukan hal itu. Saat ini Yuan Shitianshun akan segera pergi dari tempat ini. Dan dia pun dikejutkan dengan Yihu yang masih bisa berdiri dengan tubuh yang bercucuran darah. Yihu lalu mengatakan, jangan pergi, kecuali kamu meninggalkan Xiaoyu. Jika tidak, kamu tidak boleh kemana-mana. Yuan Shi pun hanya melihat Yihu dengan tatapan yang datar. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana ada Baishi yang berkata, Guru besar Tan Sansan, ketika Anda melewati kota sarang laba-laba pada saat itu, laba-laba sutra hitam ingin memakan dirimu, tapi gagal. Rumah laba-laba sutra hitam juga sudah terbakar. Dan aku, laba-laba kecil yang beruntung karena bisa selamat. Biksu Tong lalu berkata, ternyata kamu adalah putri dari Heishi. Baishi pun kali tersenyum karena putri dari Heishi ini sangat cantik. Dan Wuqing juga setuju dengan Subaji. Biksu Tong kemudian berkata kembali bahwa Baishi adalah laba-laba yang baik. Kemudian Baji berharap bahwa Baishi tidak menyalahkan kelompok Biksu Tong atas kematian dari ibunya. Baishi pun kemudian merasa malu karena sudah dianggap baik oleh Biksu Tong. Kemudian Baishi pun mengatakan, kalian jangan khawatir, meskipun kalian telah membunuh Heishi, aku tidak akan membenci kalian karena tidak ada konsep kasih sayang antar sesama laba-laba. Jika Heishi tidak mati, mungkin dia akan memakanku. Biksu pun kemudian curiga dan tak langsung percaya dengan Baishi. Dan saat ini, Baishi menganggap Biksu Tong adalah orang yang mulia dengan ilmu dan cita-cita yang luhur. Baishi merasa iri dengannya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sengaja menangkap. Dia juga berkata pada Biksu Tong bahwa dirinya sengaja menangkap orang jahat ini dan membunuhnya karena sudah berusaha menyakiti Biksu Tong. Biksu pun kemudian berterima kasih atas bantuan dari Baishi dan dia saat ini berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Baishi pun mempersilahkan Biksu Tong dan dia menyuruh Biksu untuk berhati-hati di jalan. Wuqing kemudian menyuruh gurunya untuk tidak jalan dulu. Hal ini membuat Biksu dan Baji menjadi bingung. Kemudian Wuqing mengeluarkan pasir karena dia merasa jalan di depannya belum aman. Dengan pasir miliknya, Wuqing pun memeriksa jalanan. Dia kemudian menyebar pasir di lokasi terdekat. Dan tidak lama kemudian, jaring laba-laba pun terlihat di depan mereka. Wuqing akhirnya bisa menyelamatkan semuanya dari jebakan jaring laba-laba. Hal ini membuat Baishi kaget dan Biksu Tong berterima kasih pada Sang Wuqing. Karena jika sampai mereka terjerat jaring ini, maka nasibnya pasti akan sama dengan Raja Surga Selatan. Baji pun kali ini menjadi marah dengan ulah dari Baishi yang sama jahatnya dengan Heishi. Biksu kemudian menyuruh Sang Wuqing untuk segera menyerang, dan dengan sigap, Wuqing pun mengeluarkan badai lautan pasir dengan pedangnya. Badai pasir yang dikeluarkan Sang Wuqing lumayan besar dan menghancurkan seluruh jaring laba-laba di tempat ini. Baishi pun kali ini sadar dengan kekuatan dari tim Biksu Tong, dan dia tidak heran jika ibunya tidak bisa mengalahkan Biksu Tong. Dengan cepat Baishi pun kemudian menarik Raja Surga Selatan yang sudah terbungkus, dan dia pun kali ini menghindar dengan cepat dari serangan pasir Sang Wuqing. Dari kejauhan Baishi lalu mengatakan, Biksu, jangan salah paham dulu. Aku tidak mau menyakitimu. Aku hanya ingin makan karena kelaparan. Biksu Tong pun kemudian menjawab, Baishi, kanibalisme adalah perilaku yang merugikan. Rasa laparmu muncul dari hati dan bukan fisikmu. Dan makan tidak akan bisa memuaskan hatimu. Baishi pun kemudian tertawa dan dia tidak heran jika ibunya menyukai Biksu Tong. Karena dia benar-benar orang yang cerdas dan bijaksana. Setelah berkata seperti itu, Baishi pun kabur meninggalkan tim Biksu Tong. Biksu lalu menyuruh Sang Wuqing untuk membuat analisa tentang Baishi. Wuqing pun kemudian berkata, meskipun Heishi dan Baishi sama-sama laba-laba hitam, tapi Baishi lebih cenderung berpindah-pindah dan tidak memiliki sarang yang tetap. Dia juga pandai membuat jebakan, dan sepertinya selama ini Baishi sudah mengawasi Biksu Tong dan juga yang lainnya. Biksu pun kemudian menyuruh semuanya untuk berhati-hati, dan dia kemudian mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Karena Biksu merasa ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Di tempat Sun Wukong, dia saat ini masih sengit bertarung dengan Raja Kerbau New Moren. Wukong merasa jengkel dengan monster parasit yang mengendalikan tubuh Raja Kerbau. Dan parasit itu pun merasa senang karena dia bisa mendapatkan tubuh yang bagus yang bisa bertarung dengan imbang melawan Sun Wukong.
Wukong pun kali ini marah dan dia akan menghajar parasit itu. Dengan pukulan yang keras menggunakan tongkat Ruyi miliknya, Trisula pun terlepas dari tangan Raja Kerbau New Moran. Parasit yang melihat hal ini kemudian mengatakan, "Sun Wukong, kamu terlihat sangat marah, tapi kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Dalam sekejap Raja New Moran pun memberikan pukulan pada tubuh Sun Wukong yang membuat tubuh Sun Wukong kali ini terlempar dan menghantam batu sampai hancur. Sun Wukong benar-benar jengkel dengan parasit itu. Dia kemudian terpaksa berubah menjadi kera raksasa. Dan pada saat ini Raja Kerbau New Moran pun melesat untuk kembali menghajar Sun Wukong. Sun Wukong pun kemudian menangkap tinju dari Raja Kerbau New Moran. Dia kemudian mengatakan, "Parasit busuk, untuk membersihkanmu apakah aku harus membunuh Raja New Moran?" Parasit pun menjawabnya, "Tentu saja, karena kita telah menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Kamu bisa membunuhku jika berhasil membunuh Raja Kerbau." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong benar-benar akan membunuh Raja Kerbau? Ataukah dia memiliki cara yang lain? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.